Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lama nih saya nggak upload di channel ini ya guys ya. Ya mohon maaf juga gitu. Bukannya saya malas upload, cuman saya lagi fokus di konten channel saya yang satunya ya. Jadi saya itu punya dua channel. Channel yang ini yang baru saya bikin sama channel yang satu lagi konten cerita horor guys. Nah, kebetulan yang cerita horor itu udah tembus subscribernya, jadi saya tinggal kejar jam tayang gitu. Jadi mohon maaf ya guys ya kalau misalkan saya jarang upload di channel ini gitu ya. Nah, untuk kali ini saya nggak share tentang pengalaman di orderan Maxim karena emang orderannya sendiri lagi kurang ya sekarang. Sebenarnya bukan kurang sih, jadi orderan ada aja, cuman makin banyak customer-customer yang mulai minta aneh-aneh nih guys. Jadi saya males ya gitu. Bukannya nggak butuh duit sih, tapi daripada saya dapat konsumen yang kayak gitu, lebih baik nggak saya ambil gitu ya. Nah, cuman sesuai dengan tema konten channel ini, kan tema ini tentang pengalaman pribadi, tentang vlog, tentang sehari-hari lah, kegiatan sehari-hari gitu. Nah, untuk kali ini saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya nih guys. Itu kejadian tahun 2008 ya. 2008 waktu saya pertama kali ngerantau ke Jakarta gitu. Nah, saya ini kan orang Sunda ya, teman-teman ya. Dan kebanyakan ya, biarpun nggak semua, orang Sunda itu terkenal dengan rasa nggak enakan gitu. Ya, sesuai dengan judulnya, karena saya mengutamakan rasa nggak enakan saya sama teman, saya pernah ngerasain guys pengalaman yang lumayan pahit, lumayan sedih ya. Yaitu jalan kaki dari pintu tol Jati Bening sampai ke stasiun Bekasi guys. Itu saya jalan kaki kurang lebih 3 atau 4 jam ya. Nah, saya mulai ceritanya dari sini ya guys ya. Jadi dulu itu tahun 2008 saya kan lulus sekolah di Tiga Raksa, di Balaraja ya. Nah, terus saya ikut sanggar kesenian, akhirnya dapat inilah ya, dapat apa namanya, kayak apa namanya sih, peran ya, peran di suatu produksi film. Emang nggak terkenal sih waktu itu, peran di TVRI, saya di Pustekom ya kalau ada yang tahu ya, saya sebagai anak sekolah lah. Nah, di situ saya punya teman orang Bogor tuh, karena saya lokasi syutingnya waktu itu di Ciawi Bogor, dekat SMA 1 ya, SMA 1 Ciawi. Sesama teman ini ya, sesama teman syuting ya. Nah, ceritanya pas udah syuting beberapa minggu kemudian, saya kan tinggal di rumah bibi saya di Kalimalang kan. Nah, teman saya itu namanya Budi nih, nggak tahu nih orangnya sekarang nonton apa enggak nih ya. Namanya Budi. Nah, saya nggak tahu nih teman saya namanya Budi nih, kalau nonton video ini masih ingat apa enggak ya. Jadi ceritanya dia tuh nelpon guys, nelpon, Mas gitu, pacar gue ulang tahun nih, dateng ya tanya, kita ngerayain bareng-bareng gitu kan. Posisi saya di rumah bibi saya tuh di Kalimalang gitu kan. Nah, waktu itu saya megang duit 2008 tuh cuman 10.000 ya. Saya mau minjem duit ke bibi juga nggak enak kan, maksudnya udah numpang ke rumah bibi terus minjem uang juga gitu kan, karena waktu itu saya belum dapat kerjaan, jadi masih nganggur lah, masih nyari-nyari kerjaan gitu. Megang duit cuma 10.000. Nah, cuman berhubung nih ya, berhubung yang pertama saya orangnya nggak enakan, terus yang kedua saya tuh nggak bisa bilang enggak gitu, walaupun saya tahu hal itu nanti bisa ngerugiin diri saya sendiri. Nah, itu lemahnya saya tuh gitu guys, jeleknya saya tuh kayak gitu. Saya tahu megang duit 10.000 kan, terus saya bilang, aduh tapi gua nggak punya duit nih bud gitu kan, duit gua cuman pas-pasan, paling cuman buat ongkos doang, gimana dong gitu. Ya saya sih berharap dengan saya ngomong begitu, teman saya si Budi ini ngerti gitu ya, oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak datang gitu kan.
Cuman jawabannya di luar prediksi nih. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting nyampe nyampe sini dulu deh, nyampe Bogor dulu gitu. Nanti soal pulangnya diongkosin gitu kan. Nah, makinlah saya nggak enak tuh di situ kan. Aduh, gimana nolaknya ya gitu. Pokoknya nggak bisa deh ngomong, nggak bisa buat gitu, nggak bisa, saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Akhirnya dia ngerayu, ya udah deh saya nekat gitu kan. Nekat pas hari pacarnya H-1 sebelum pacarnya ulang tahun, saya berangkat tuh. Saya jalan kaki dari Kalimalang, di dekat Mall Cipinang Indah ya guys ya. Saya jalan kaki itu sampai ke pinggir jalan, naik angkot lah di situ. Naik angkot sampai ke Tol Cawang. Nah, saya tahu duit saya itu 10.000 waktu itu cukup buat ongkos nyampe Tol Ciawi guys. Waktu itu 2008 cukup ya segitu. Nyampe Tol Ciawi itu. Pas banget, tiketnya 10.000 gitu kan. Nah, nyampe lah saya ke Tol Ciawi ini, nyampe kan. Karena perasaan bingung, bimbang, berangkat enggak gitu. Tapi udah nyampe Tol Cawang, kagok juga kan kalau balik lagi gitu kan ya. Nah, udah gitu ada tuh bis jurusan Ciawi mana ya, saya lupa gitu. Pokoknya daerah-daerah ke daerah Bekasi lah gitu. Nah, saya naik aja gitu kan, pas ditagih sama kondektur biaya. Saya ngomong gini ke keneknya, "Bang, saya turun di Tol Ciawi ya," kata saya gitu kan. Nah, kondekturnya langsung bilang, "Wah, Ade salah naik," katanya. "Ini mah arah yang dari Ciawi ke Bekasi, bukan dari Bekasi ke Ciawi." Wah, udah panik tuh saya di situ. Panik kan, udah mulai keringetan lah gitu. Aduh, terus gimana nih Pak gitu kan. Kalau ini berhenti paling dekat di mana Pak ya, kata saya gitu kan. Nah, terus akhirnya dikasih tahu deh, nanti turun aja nih di pintu tol Jati Bening katanya gitu kan. Oh ya udah, kata saya. Tapi si kondektur tuh tetap minta di ongkos. Ya udah, saya bayarkan berapa Pak gitu. Waktu itu ongkosnya tuh sekitar 15.000 deh. Terus saya bilang, "Ya Pak, saya nggak ada duit lagi nih, cuman 10.000, 10.000-nya bisa nggak bayar 10.000?" Ya mungkin karena kondekturnya kasihan, akhirnya ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Nah, singkat ceritanya nyampe lah saya di pintu tol Jati Bening tuh guys. Dulu masih bisa ya turun di situ ya. Kan ada jalan tuh kayak pagar pembatas yang dibuka gitu sama entah sama warga, entah sama pihak mana gitu kan. Pokoknya masih bisa turun di pintu tol Jati Bening. Turun saya gitu kan. Itu posisi seperak pun saya nggak megang duit ya guys. Saya berangkat dari rumah bibi belum sarapan. Itu sekitar jam berapa ya, jam 9-an deh. Jam 8, saya kan berangkat pagi ya, jam 8 dah. Nah, terus saya nanya nih. Nah, bodohnya saya ya, saya tahu ya, saya bodohnya saya udah tahu kondisi kayak gitu. Saya nggak mikir buat pulang ke rumah bibi karena udah terlanjur nggak enak nih. Udah terlanjur nggak enak. Udah janji kan sama si Budi ini. Dulu saya masih pakai HP Asia ya, zaman-zaman Asia. Masih ada pulsa tuh yang disingkat-singkat gitu kan, pulsa tarif SMS-nya satu rupiah per kata gitu kan. Aduh, inget banget. Nah, terus saya ngabarin si Budi nih, "Bud, gue nyasar nih, nggak jadi kayaknya ke sono." "Nah, lu gimana sih? Gue udah mau bikin surprise nih buat si siapa, Vini, waktu itu nama pacarnya Vini ya." Nah, begitu akhirnya makin gak enak kan saya. Akhirnya saya nanya deh kata si Budi gini. Saya nggak bilang ke Budi kalau saya itu kehabisan duit, nggak bilang. Terus kan nggak punya rekening juga kan, zaman zaman itu nggak punya rekening, jadi dia nggak bisa transfer lah. Masih nggak kayak sekarang lah ya, jauh beda lah kalau sekarang. Nah, terus dia nyaranin gini, "Naik kereta aja kalau enggak, ntar turun di stasiun Bogor," katanya gitu kan. "Ntar gue jemput lah di stasiun Bogor." Aduh, saya dikasih pilihan kayak gitu, makin dah tuh nggak enak tuh kan buat nolak tuh.
Ya udahlah, akhirnya saya nanya ke penduduk. Saya nanya tuh, Pak, kalau mau ke stasiun Bekasi jauh nggak? Saya gitu kan. Kaget tuh bapak-bapak, wah jauh banget deh katanya. Emang adek mau ngapain ke sana? Saya mau ke Bogor pak gitu kan. Cuman saya nggak bilang kehabisan ongkos, saya masih malu lah gitu, masih malu banget. Karena yang namanya orang perantauan kan, saya kan asli dari Kuningan ya, Kuningan Cirebon, rantau ke Jakarta gitu kan, sehingga enak lah gitu. Nah terus saya nanya-nanya ke warga sekitar, masih jauh deh katanya, ada kali 10 kiloan mah gitu. Wah saya pikir 10 kilo deket lah ya gitu kan, yang namanya belum pernah jalan sepanjang itu kan. Jalan lah saya tuh, pokoknya udah jalan sejam deh, udah jalan sejam jalan kaki. Inget tuh jalur, saya jalan jalur Kalimalang ya kalau nggak salah, eh, yang mau ke arah terminal Bekasi itu. Nah di situ saya udah mulai lapar nih guys, aduh udah lapar, nggak punya duit kan, mau aus juga kan, udah jalan kaki sejam, kaki juga udah mulai pegal kan. Itu waktu itu zamannya pakai sepatu kets ya, sepatu kets putih itu lagi rame-ramenya tahun segitu. Demi Allah nih guys, saya seumur hidup sampai sekarang ya, saya baru ngerasain yang namanya minta-minta ke orang. Bener, di situ ceritanya ada warung tuh pinggir jalan. Terus nekat nih saya kan, udah berhubung lapar banget, aus banget, ada warung. Dan untungnya warung itu sepi guys, untungnya sepi. Nah, terus ada ibu-ibu di situ udah lumayan tua lah ya, sekitar 40 tahunan. Terus saya datang lah ke situ, Bu, maaf Bu, saya mau minta tolong gitu kan. Ceritanya nih sambil malu-malu nih, biarpun kedesak lapar kan, malu-malu gitu. Bu, saya minta tolong, kata saya. Boleh nggak Bu, saya minta sedekah, minta bantuannya Bu, saya kehabisan ongkos mau ke Bogor, kata saya gitu kan. Ya mungkin ibu itu nggak percaya ya, nggak percaya karena waktu itu saya pakai baju lumayan lah, bukan kayak orang yang minta-minta gitu ya. Baju-baju yang penampilan yang lumayan lah, sepatu cat, pakai tas gitu. Mungkin ibu ini takut ya, nggak tahu takut, nggak tahu nggak percaya, dia juga agak bingung pas saya bilang, saya kehabisan ongkos Bu, pengen ke Bogor, saya bilang gitu kan. Dia sempat mikir sebentar, terus ya mungkin karena ibu itu kasihan juga kan, akhirnya dia bilang gini, kalau duit banyak saya nggak punya deh katanya. Terus emang adek mau ke Bogor bener? Iya Bu, terus saya, terus mau kemana sekarang? Saya bilang mau ke stasiun Bekasi gitu kan. Jalan kaki tadi ya, iya Bu, orang saya nggak punya ongkos, atau saya gitu kan. Mungkin dia kasihan, dia ngasih duit. Waktu itu dia bilang, saya warung baru buka deh tadi ya, saya cuma ada duit 5.000, kata si ibu tuh gitu ya, saya cuma ada duit 5.000. Nah kalau misalkan ada lapar nggak, katanya dia nanya tuh. Iya Bu, lapar, tuh saya. Akhirnya dia ngasih saya aqua aqua botol yang 600 mili sama roti satu tuh. Wah di situ saya benar-benar ngerasain yang namanya apa ya, minta-minta sama orang tuh seumur hidup, benar-benar ngerasain rasanya gitu, kayak gitu ternyata ya. Dikasih lah saya air sama roti itu. Terus saya nanya lagi ke ibu itu, Bu, emang kalau ke stasiun Bekasi masih jauh ya, kata saya gitu kan. Jauh banget deh, apalagi ada jalan kaki katanya. Paling ya sekitar 2 jam lagi lah nyampe gitu kan kalau jalan kaki. Ya, kalau naik motor kan deket ya guys ya. Udah tuh nekat tuh, saya duduk sebentar di situ, makan roti, saya habisin, alhamdulillah udah ada tenaga, kaki udah panas, telapak kaki udah panas semua gitu kan. Saya karena pulsa waktu itu udah mepet nih pulsa, saya mikirnya bisa SMS lagi nanti kalau udah sampai Bogor, kalau udah minta jemput sama si Budi ini gitu. Ya udah jalan lagi saya, jalan lagi, cuaca benar-benar panas waktu itu, pokoknya badan udah basah semuanya lah ya, badan udah basah, celana juga udah basah, mau keringetan gitu kan.
Nah, akhirnya saya nyampe sekitar jam 11-an ya guys ya. Jam 11-an saya nyampe stasiun Bekasi tuh, alhamdulillah udah pucet lah muka. Saya ngeliat di kaca kan, di stasiun tuh kan ada toilet ya. Saya numpang ke toilet, ngaca dulu udah pucet banget. Waktu itu saya nggak tahu nih tiket kereta. Saya bilang, aduh mudah-mudahan cukup nih duit 5.000 nih naik kereta gitu kan. Padahal kalau saya niat ya bisa aja kan pulang ke Kalimalang duit segitu, maksudnya naik angkot sampai secukupnya lah, pulang ke Kalimalang ke rumah bibi kan, ngebatalin. Cuman ya itu karena saya ngerasa nggak enak, udah janji, udah ngerasa ngeiyain gitu kan, ya udahlah gimana ntar lillahi ta'ala gitu. Nah terus naik kereta tuh saya ke Bekasi, dari stasiun Bekasi nyampe ke Bogor. Waktu itu saya inget banget hari Jumat ya guys, pokoknya nyampe stasiun Bogor itu pas mau Jumatan. Nah saya udah WA nih, udah WA, udah SMS tuh pakai HP Asia, Bud, udah nyampe stasiun Bogor nih gitu kan. Nah akhirnya dia komen, ya udah ntar ya habis Jumatan dijemput, mau sholat dulu kayak gitu kan. Wah, nunggu lagi nih saya. Akhirnya saya sholat Jumat deh gitu kan. Nah, cuman karena saya takut sepatu hilang kan, akhirnya saya titipin lah sepatu di penitipan gitu kan. Nggak ngerti kan waktu itu, soalnya banyak yang nitip kan, ya udah saya titip-titip aja. Sholat Jumat, pas udah selesai, pas mau ngambil sepatu nih, kan duit yang goceng tuh habis. Pas mau ngambil sepatu, saya lihat orang-orang tuh pada ngasih duit jasa penitipan gitu kan, 2.000 gitu. Wah saya diem dulu nih kan, udah gimana ya mau ngambil sepatu, harus bayar, duit nggak ada gitu kan, mana udah lapar banget lagi, cuman keisi roti satu kan sama air sebotol gitu. Nungguin lah, saya nungguin sepi lah gitu kan, nungguin sepi. Si Budi ini belum nyampe nih, belum jemput, nungguin sepi. Pas sudah sepi saya ngomong ke penjaganya, Pak saya mau ngambil sepatu Pak, kata saya, tapi maaf Pak, saya nggak punya duit. Saya pikir nih penitipan nggak bayar gitu kan. Ya walaupun muka penjaganya agak kesal gitu kan, dia langsung cemberut tuh pas saya ngasih duit, nggak dikasih lah sepatu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Sambil dalam hati tuh ya saya minta maaf juga, ya maaf ya Pak ya gitu kan. Ngomong langsung juga ke penjaganya, Pak maaf ya Pak, saya benar-benar nggak punya duit Pak, tapi ini beneran sepatu saya gitu kan. Saya nungguin tuh di depan masjid Agung ya kalau nggak salah. Pokoknya dekat stasiun Bogor tuh ada masjid dah. Saya sholat Jumat di situ. Warna hijau kalau nggak salah tuh masjidnya tahun itu ya. Saya nunggu setengah jam di pinggir jalan, nih duduk aja gitu kan, ngeliatin motor lewat nih, mana si Budi ini nggak nyampe-nyampe gitu kan. Ngeliatin ada motor lewat, saya liatin lagi kanan kiri, udah nahan lapar, udah muka pucat gitu kan. Ya Allah, ngerasain juga ya kayak begitu, aduh. Nah terus pas udah setengah jam saya nunggu tuh di pinggir jalannya depan masjid, ini SMS terakhir nih guys. Saya ngitung cek pulsa kan, aduh tinggal kalau nggak salah tuh 10 perak apa 15 perak gitu ya. Saya SMS nih, Bud di mana, cepetan jemput gitu kan. Saya ngasih patokan pokoknya dekat ini gitu, saya lupa lah di situ. Nggak ngebalas tuh si Budi tuh, wah udah ini kan, udah apa namanya, ketar-ketir gitu kan. Oh jangan-jangan si Budi nggak jadi jemput nih gitu, kira negatif saya tuh kan. Cuman ya saya positif aja dah, oh mungkin lagi di jalan gitu kan. Nah terus nggak lama, 10 menit kemudian datang nih si Budi naik motor ya kan, naik motor sambil cengengesan dia, karena saya cerita gitu, saya nyasar ya, cuman dia nggak bisa transfer karena saya nggak punya rekening, mau gimana lagi ya kan. Mau transfer dana gitu, cengengesan dia aja gitu. Wah saya udah pokoknya alhamdulillah akhirnya ketemu juga, masih bisa hidup gitu. Nah, terus dia ngasih tuh roti, tuh dia bawa roti 2, ya balik lagi ya sama cengengesan, buset pucet banget loh Dim, kata dia, kata si Budi itu. Ngasih lah dia roti itu, roti warung ya, kasih. Udah saya langsung makan, ntar kata saya, ntar dulu makan dulu saya gitu kan, lapar banget nih, terus saya gitu makan. Habis ngabisin roti, naiklah akhirnya ke rumahnya si Budi itu. Nyampe ya alhamdulillah setelah acara di Bogor selesai,
ngerayain ulang tahun pacarnya. Saya pulang ke Jakarta benar diongkosin gitu ya. Ya buat ini salah satu cerita pengalaman, buat pengalaman pahit ya biasanya, maksudnya pelajaran hidup lah buat saya gitu. Mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga nih yang nonton di video. Sebenarnya rasa nggak enakan itu bagus ya. Maksudnya menurut saya bagus tuh gini. Kalau setiap ada orang yang minta tolong karena kita nggak enak, kita pasti nolongin kan. Itu bisa jadi salah satu pahala ya. Bisa ngebantu teman, bisa ngebantu kenalan. Tapi dilihat-lihat lagi ya, jangan sampai ngalamin kayak saya lah guys ya. Walaupun kita tahu kita punya rasa nggak enak, dan kalau kita tahu itu kedepannya nanti bakal bikin kita susah, mending beraniin diri kalian buat nolak secara baik-baik ya. Jangan mentah-mentah kayak saya gitu, udah tahu bakal merugikan, udah tahu bakal bikin susah, tapi karena rasa nggak enak saya tetap kekeh gitu, saya tetap kekeh buat uh, ngelakuin hal itu gitu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang dengerin cerita ini bisa jadi pelajaran hidup atau inspirasi ya, apalah itu namanya saya nggak ngerti ya. Nah sebenarnya banyak sih pelajaran hidup lain yang saya alamin. Kalau misalkan teman-teman mau tahu pelajaran hidup apa yang yang pernah saya alamin ya, karena ada pelajaran pahit, ada pelajaran senang, ada juga kayak semacam hidayah dan lain-lain gitu ya, yang benar-benar saya alamin sendiri. Kalau teman-teman yang mau tahu ceritanya ya boleh komen di bawah ceritanya apa lagi. Atau teman-teman yang mau cerita-cerita juga boleh silakan komen juga di bawah, misalkan pengalaman hidupnya seperti apa yang mau diupload ke channel ini, silakan ya. Nanti kita bisa kontekan atau apapun gitu. Intinya setiap pelajaran, setiap cerita yang nanti saya hadirkan ke depannya insya Allah bakal memberikan satu pelajaran hidup dan satu, entah itu motivasi, entah itu inspirasi atau apapun ya buat kalian semua. Itu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Semoga balik lagi bisa memberikan pelajaran hidup buat kalian semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.